Halo teman-teman semua, sebangsa dan setanah air ya. Balik lagi bersama gue Saipudin. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang salah satu menteri yang lagi rame. Karena dia lagi rame, gue bahas. Oke, jadi akhir-akhir ini kita sering mendapatkan berita yang positif, good news dari salah satu menteri keuangan yang baru. Karena jarang loh ada yang berita bagus dari Indonesia, dari pejabat Konoha. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi kita ke videonya. Jadi gua akan membahas tentang Purbaya, guys. Pak Purbaya, tepuk tangan. Kiu. Mudah-mudahan Pak Purbaya bisa menyupport semua. Setiap era punya sosok yang berani berpikir berbeda, sosok yang tak menempuh jalan politik, tapi mengubah arah kebijakan negara dengan satu hal sederhana, akal sehat dan data. Nama itu adalah Purbaya Yudi Sadewa. Bukan politisi, bukan konglomerat, tapi pemikir ekonomi yang melangkah ke kursi paling strategis di negeri ini, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Purbaya lahir di Bogor 7 Juli 1964. Sejak muda, ia sudah dikenal sebagai sosok rasional dan penuh logika. Ia menempuh pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung, kampus yang membentuk banyak tokoh penting negeri ini. Tapi jalan hidupnya berubah ketika ia jatuh cinta pada dunia ekonomi. Ia tak hanya ingin tahu berapa angka pertumbuhan, tapi mengapa angka itu bisa terjadi. Rasa ingin tahunya itu membawanya jauh dari tanah air ke Purdue University di Amerika. Di sana ia menempuh gelar Master of Science dan PhD di bidang ekonomi. Mohon maaf banget kalau gue salah penyebutannya, karena gue tidak sejago itu dalam menyebutkan kata. Di ruang kuliah yang dingin dan penuh rumus, ia belajar satu hal penting. Ekonomi bukan sekadar teori, tapi alat untuk memperbaiki hidup manusia. Sekembalinya ke Indonesia, Purbaya tidak langsung mencari jabatan tinggi. Ia memilih jalan senyap, menjadi peneliti dan analisis ekonomi. Di dunia riset, ia dikenal jujur dan tajam. Ia menolak analisis yang asal menyenangkan atasan. Ia percaya ekonomi harus dibicarakan apa adanya, bahkan ketika hasilnya tidak enak didengar. Bagus ini guys, tidak seperti pejabat-pejabat yang ada di luar sana yang tidak jujur, yang selalu ditutup-tutupi, selalu punya alasan. Untung di luar negeri, bukan di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, ia sering mengkritik kebijakan ekonomi yang terlalu birokratis, sekaligus mendorong transparansi dalam pengembalian keputusan fisika. Tahun 2020, Purbaya Yudi Sadewa dipercaya memimpin lembaga pinjaman simpanan atau LPS. Di masa itu, pandemi COVID-19 mengguncang ekonomi dunia, bank-bank goyah, kepercayaan publik menurun. Purbaya tampil sebagai penjaga stabilitas sistem perbankan. Ia memastikan tabungan masyarakat tetap aman dan tidak ada kepanikan di sektor keuangan nasional. Dalam setiap rapat, ia dikenal tidak suka teori rumit. Ia bicara langsung ke intinya, jaga kepercayaan publik, karena itu bahan bakar ekonomi. Di masa kepemimpinannya, LPS justru semakin aktif mendukung pemilihan ekonomi nasional. Namun Purbaya pun mulai mencatat, bukan hanya di lingkungan ekonomi, tapi juga di lingkungan kekuasaan. 8 September 2025, dunia politik Indonesia diguncang kabar besar. Presiden resmi menunjuk Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, menggantikan Sri Mulyani Indriawati. Banyak yang kaget. Beberapa analis bahkan mengira itu hanya rumor. Tapi tak lama Purbaya muncul di layar televisi.
mengenakan jas hitam dan juga dasi merah. Dalam pidato singkatnya, ia berkata tegas, kita tidak bisa terus berjalan lambat. Ekonomi Indonesia punya potensi tumbuh 8%, asal kita berani mendorong sektor real dan memperkuat swasta. Kalimat itu langsung menjadi sorotan dunia. Investor mulai menghitung ulang. Karena untuk pertama kalinya Indonesia punya Menteri Keuangan yang berbicara seperti teknokrat, bukan politisi. Gaya Purbaya berbeda dari pendahulunya. Kalau Sri Mulyani adalah simbol ketenangan dan kredibilitas internasional, maka Purbaya adalah simbol keberanian domestik. Ia tidak takut berbeda pendapat dengan lembaga dunia seperti IMF atau Bank Dunia. Ia sering berkata, kita harus punya perhitungan sendiri, bukan menunggu penilaian orang luar. Setuju. Ia percaya bahwa ekonomi Indonesia bisa besar jika dikendalikan oleh logika dan keberanian, bukan dengan ketakutan dan diplomasi. Perjalanan Purbaya bukan perjalanan instan. Ia bukan orang yang lahir dari lingkaran politik, tapi dari disiplin berpikir, dari data dan keberanian untuk berbeda. Kini, di usia 60-an, ia berada di puncak tanggung jawab mengatur keuangan negara di masa yang penuh ketidakpastian global. Tapi jika ada satu hal yang pasti tentang Purbaya Yudhi Sadewa, itu adalah keyakinannya bahwa Indonesia bisa lebih berani, lebih cepat, dan lebih mandiri dalam menentukan arah ekonomi sendiri. Dari kampus di Bandung ke ruang rapat Washington hingga kursi tertinggi di Kementerian Keuangan, inilah perjalanan seorang pemikir yang berubah menjadi penggerak. Purbaya Yudhi Sadewa, dari peneliti menjadi menteri, dari angka menuju arah. Semua informasi dalam video ini berasal dari data publik dan pemberitaan resmi. Video ini tidak bermaksud menyerang atau membela pihak manapun, melainkan untuk memberikan perspektif dan pengetahuan kepada penonton. Semua pandangan yang disampaikan bersifat interpretatif, dan terbuka untuk diskusi. Tonton juga video saya yang lainnya di channel YouTube Saipudin. Jangan lupa kalau suka video ini like, dan kalau tidak suka juga like, share, subscribe. Jangan lupa tonton semua video yang lainnya karena gue butuh view. Oke, saya Saipudin pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Nih, 16.